Ya, terima kasih. Kembali lagi dengan channel saya. Pada kesempatan ini, saya akan membuat tutorial tentang bagaimana membuat validasi isi, validitas isi dari sebuah instrumen misalnya, atau mungkin dari sebuah produk dalam pembelajaran. Jadi saya akan menerangkan tentang bagaimana sih koefisien dari validitas isi dari icon. Oke, jadi yang pertama dipahami bahwa validitas isi ini adalah ukuran validitas yang dinilai tentang apakah instrumen atau produk bahan ajar, media atau mungkin metode itu kita perlu nilai validitas isinya. Validitas isi ini biasanya dinilai oleh pakar. Misalnya kita buat media pembelajaran, jadi yang menilai, yang memvalidasi daripada media kita berarti adalah orang-orang pakar di bidang media. Boleh itu pakar materinya ada, kemudian habis itu pakar medianya ada. Jadi misalnya seperti ini. Saya membuat sebuah metode pembelajaran. Kemudian kita akan ukur seberapa efektifkah metode pembelajaran yang saya buat itu. Jadi misalnya saya membuat sebuah metode pembelajaran. Metode pembelajaran tersebut saya belum tahu, sebagai pengembang metode, saya belum tahu apakah metode yang saya buat ini itu sudah baik atau belum. Jadi misalnya indikator dari metode pembelajaran yang baik itu misalnya meliputi beberapa item ini. Misalnya rangsangan motivasi, ada minat atau gairah belajar siswa. Apakah metode yang saya buat merangsang motivasi belajar siswa? Apakah menstimulus perkembangan kegiatan kepribadian siswa? Apakah memberi kesempatan bagi siswa untuk berkreasi? Jadi beberapa item inilah yang akan dinilai oleh validator. Jadi validator ini dalam artian ahli atau pakar di bidang metode. Misalnya kalau saya pilih metode, atau mungkin di bidang hal yang berkaitan dengan produk yang sedang kita kembangkan. Misalnya baru habis itu, apakah metode yang kita kembangkan itu melatih siswa untuk belajar mandiri? Apakah mendorong siswa untuk belajar secara nyata? Apakah mendorong keteraturan sikap siswa? Misalnya ini adalah penilaian untuk satu validator. Oke, untuk satu validator. Berikutnya misalnya kita pilih berapa validator. Misalnya 3, 4, 5 atau mungkin 20-an juga boleh. Yang penting teknik analisis validitasnya seperti ini. Jadi misalnya metode yang saya pilih atau mungkin instrumen juga boleh. Jadi misalnya di bagian nilai, jadi sang validator itu diberikan petunjuk bahwa beliau akan menilai metode kita atau instrumen kita atau media belajar kita atau bahan ajar kita untuk dinilai. Misalnya di sini kita sudah berikan skor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kategorinya adalah 1 itu kualitasnya kurang, 2 kualitasnya agak kurang, dan 5 itu kualitasnya sangat baik. Maka validator akan mencentang di manakah tingkat baik atau buruknya kualitas metode, instrumen atau bahan ajar yang kita kembangkan. Maka dia akan mencentang, misalnya dicentang di nomor 4, berarti nilai daripada rangsangan motivasi siswa atau gairah saat belajar itu nilainya 4. Kemudian misalnya metode yang kita buat itu dirasanya oleh validator itu sangat bagus sekali dalam hal menstimulus perkembangan kepribadian siswa. Misalnya nomor 4 lagi itu kurang bagus, misalnya sangat bagus lagi. Jadi disinilah letak nilainya. Jadi sebentar poin-poin ini, centangan-centangan ini dicentang di 4 berarti nilainya 4. Dicentang di 5 berarti nilainya 5. Dicentang di 3 berarti nilainya 3. Nanti konversinya adalah kita akan bawa di Excel. Inilah Excel yang saya sudah buat. Jadi
Misalnya seperti ini ya, angka-angka tadi misalnya di sini saya pilih bahwa karena ini saya pilih bagian metode karena metode itu butuh validator banyak. Kalau instrumen misalnya berupa bahan ajar, berupa media, berupa lembar penilaian, itu mungkin kita boleh pakai 4-5 validator. Akan tetapi kalau misalnya kalau misalnya kita bicara tentang metode atau model, ini adalah suatu hal yang krusial yang butuh validator lebih banyak. Karena dalam metode itu ada banyak unsur yang perlu dinilai, baik medianya, kemudian habis itu faktor-faktor sarananya. Nah, itu yang perlu dipelajari. Jadi di sini perlu dilibatkan banyak ahli untuk memikirkan masalah apakah metode yang kita kembangkan sudah bagus atau belum. Jadi seperti itu. Jadi sebelumnya saya kenalkan bahwa mungkin pernah kenal dengan namanya validitas isi. Jadi rumus icon itu, validitas icon itu digunakan untuk validitas isi suatu produk. Jadi seperti itu. Jadi misalnya di sini untuk koefisien validitas isi dari icon. Jadi pada icon itu dalam artikelnya dikatakan pada tahun 1985 itu mengemukakan sebuah rumus bagaimana mencari suatu koefisien validitas dari suatu produk. Jadi dikatakan bahwa validitasnya itu rumusnya gini. Jadi sigma S per N kali C kurang 1. Sigma S itu adalah R kurang L0. L0 itu katanya angka penilaian validitas terendah. Jadi kalau misalnya saya kembali ke kuesioner tadi yang seperti ini, kan di sini adalah validitas angka yang dipilih oleh responden itu 1 terendah. Kemudian 2, 3, 4, 5. Dari uraian ini kita bisa pahami bahwa angka terendah adalah 1 dan angka tertinggi adalah 5. Jadi seperti itu. Jadi kita pilih skala angka tertinggi dan angka terendah. Kemudian habis itu C itu adalah angka penilaian validitas tertinggi. Tadi kita sudah tahu validitas tertingginya adalah 5, pilihan tertingginya 5, pilihan terendahnya adalah 1. Kemudian R itu angka yang diberikan oleh penilai. Misalnya angka yang diberikan oleh penilai itu misalnya gini. Ini di bagian 1 ya, di bagian 1 itu penilai memberikan angka 4. Jadi 4 itulah R-nya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya sigma S itu R kurang L0, R itu adalah angka yang diberikan. Jadi di sini adalah sigma angka yang diberikan oleh penilai dikurangi dengan angka dasar yaitu 1, baru habis itu dibagi dengan N. N itu adalah jumlah validator, ya jumlah validator. Habis itu C itu adalah angka penilaian validitas tertinggi. Validitas tertinggi adalah 5, 5 kurang 1 adalah 4 misalnya. Jadi 4 kali jumlah validator. Jadi sigma S N, nanti sebentar biasanya saya namakan S itu adalah selisih. Oke. Karena pengolahan ini saya tidak menggunakan SPSS, saya menggunakan Excel, Microsoft Excel. Misalnya tadi adalah saya memilihnya ada 21 validator. Validator pertama memilih nilai 5, 4-an sekian sampai poin ke-16 yang dinilai. Validator kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai ke-21. Inilah akhirnya. Baru kemudian habis itu kolom ini adalah kolom rata-rata. Kolom berikutnya di sini saya buat kolom rata-rata meskipun sebenarnya kolom rata-rata di sini tidak berpengaruh di hitungan selanjutnya. Ini adalah validator yang dipilih, angka-angka yang dipilih oleh validator. Oke, ingat bahwa ini adalah angka-angka yang dipilih oleh validator. Jadi angka-angka yang dipilih oleh validator saya kasih warna warna biru. Kemudian habis itu yang ini adalah masuk kategori selisih. Selisih ini adalah angka yang dipilih oleh validator dikurang dengan angka paling rendah. Angka paling rendah. Misalnya gini. Skala paling rendah ya.
Misalnya di validator pertama memilih penilaian untuk poin nomor 1. Memilih penilaian untuk poin nomor 1 itu 5. Oke. Jadi pada saat diselisih itu berarti 5 kurang skala terendah itu 1. Jadi 5 kurang 1 sama dengan 4. Begitu pula seterusnya nomor yang validator kedua itu 4, dia pilih 4, jadi 4 kurang 1 sama dengan 3. Jadi saya langsung otomatis hitungnya pakai Excel. Jadi tinggal angka yang yang dipilih dikurang, langsung dikurang 1. Semuanya dikurang 1, jadi tinggal kita tarik aja. Habis itu misalnya kita blok 2, baru kita tarik ke sebelah, kemudian habis itu kita tarik seperti ini, oke. Baru kemudian kita tarik ke bawah, oke, sampai selesai. Jadilah hitungannya seperti itu. Hitungannya jadilah sudah jadi angka-angkanya yang berlaku n kurang 1. Kemudian di sini di bagian jumlah selisih, karena tadi bahwa di atas ini adalah ada jumlah selisih, rumusnya sigma S. Selisih itu R kurang L0. R itu adalah angka yang diberikan oleh penilai dikurang dengan L0. L0-nya itulah 1. Jadi sebenarnya yang masuk di sini selisih itu adalah yang saya katakan R kurang L0. Inilah angka-angkanya. Sigmanya jumlahnya adalah di sini. Jadi saya tinggal klik sum. Oke, kemudian habis itu saya klik di mana saya blok ya, mana angka yang akan saya masukkan. Ini ada minus, sebenarnya ada yang kurang terisi di sini, misalnya saya tulis 5 ya. Baru habis itu ini muncullah angkanya. Jadi seperti itu. Jadi tinggal di blok, kemudian habis itu jumlah, karena namanya sum kan, sum blok enter. Habis itu kita setelah kolom pertama selesai, maka tinggal kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian berikutnya ini jumlah selisihnya. Kita menghitung koefisien validitas untuk icon berapa. Inilah koefisien validitas untuk icon yang saya blok ini ya. Yang saya blok itu adalah validitas untuk icon yang warna kuning ini. Cara-caranya seperti apa? Tinggal aktifkan saja kolomnya, baru klik di sini. Berarti jumlah selisih ini dibagi 4 kali 21. 4 kali 21 itu adalah tadi N kurang C kurang 1. C kurang 1 itu, C itu adalah pilihan tertinggi. Skala tertinggi itu 5. Oke. Ingat bahwa skala tertinggi 5. 5 kurang 1 4. 4 dikali dengan 21 itu adalah jumlah validator saya. Jadi 4 kali 21. Jadi jumlah selisih dibagi dengan 4 kali 21. 4-nya itu adalah skala paling tinggi dikurang 1. Kemudian habis itu 21 jumlah validator yang saya pakai untuk menilai produk yang telah saya kembangkan. Sehingga dapatlah kita koefisien validitas untuk masing-masing item isi daripada produk kita. Misalnya di sini 0,88, habis itu kita tarik ke bawah. Oke, kita langsung dapat hasilnya keseluruhan. Jadi kita bisa lihat di bagian mananya sih produk kita lemah. Jadi seperti itu. Misalnya nanti ada yang koefisiennya 0,4, berarti itu kategorinya lemah. Misalnya 0,75, ini kategorinya adalah kuat. Jadi seperti itu. Sampai misalnya 1. Nanti misalnya ketika misalnya diisi semuanya 5 semuanya, jadi maka nanti akan sampai di 1. Jadi inilah koefisien icon, validitas icon dari sebuah validitas isi. Oke. Demikian untuk tutorial cara mencari validitas icon ini yang biasa digunakan dalam penelitian pengembangan.